Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang les adjectifs. Kali ini soal penempatannya. Seperti yang saya bilang, saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian bagaimana cara menempatkan adjektif secara tepat. Jadi kalimat kita tuh benar, ngomongnya kita tuh strukturnya benar. Nah ini ketentuannya, yang saya bahas duluan adalah yang di depan kata bendanya atau devant le nom. Devant le nom. E tidak ada aksonnya, an berbunyi ong ke bawah, ya, devant le nom. Ini yang posisinya di depan kata bendanya, yaitu angka-angka. Jadi angka-angka itu di bahasa Prancis disebut adjektif numeral, ya. Kemudian juga adjektif yang pendek dan sering digunakan. Oke. Angka-angka itu baik angka biasa maupun angka pengurutan itu tempatnya adalah di depan kata bendanya. Yuk kita lihat. Pakai kata benda yang maskulan dulu. Ini saya kasih sinonim aja ya, sepeda dengan bentuk maskulan maupun feminanya. Kebetulan ini adalah kata yang ada sinonimnya. Oke. Cuma vélo lebih sering dipakai oleh orang-orang frankofon. Un vélo, satu sepeda, ya, karena vélo itu maskulan jadi kita pakai un, oke, atau sebuah sepeda. Une bicyclette, ya, karena bisiklet itu feminan jadi kita pakainya yang une. Oke, sampai sini jelas. Sekarang kita masukkan ke angka pengurutan. Nah ini beda strukturnya dengan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan sepeda ke satu, ke satunya kan ada di belakang. Ini samanya dengan di bahasa Inggris, ya. The first bicycle, to the first, le premier vélo, le premier vélo, lalu la première bicyclette, la première bicyclette. Perhatikan ini letaknya ya, dan akor gramatikalnya berlaku untuk yang angka pengurutan ke satu. Le premier maskulin, le premier karena pakainya vélo. Kalau kita pakainya bisiklet maka la première. Lihat ini perubahan bentuknya. La première bicyclette. Oke. Contoh yang adjektif pendek dan sering. Oke, besar, kecil gitu. Besar dan kecil adalah dua contoh adjektif yang sering kita pakai kan. Rumahnya besar, mobilnya kecil. Banyak banget itu. Wih, ini ayamnya kecil-kecil misalkan gitu. Jadi banyak banget yang kita sebut dengan kata besar maupun kecil dengan adjektif ini. Banyak banget deskripsinya itu. Bajunya kekecilan. Oke. Jadi karena itulah dia letaknya di depan. Dan lagi pula ini adalah adjektif yang pendek. Oke. Besar itu adalah grand dengan feminanya grande. Kecil adalah petit dengan feminanya petite. Oke, jadi kalau sebuah sepeda besar, un grand vélo, un grand vélo. Kalau pakai yang bisiklet, une grande bicyclette, une grande bicyclette. Un petit vélo, sebuah sepeda yang kecil, une petite bicyclette untuk bentuk feminannya. So, seperti itu, ya. Letaknya ini sama dengan yang angka-angka tadi di depan. Oke. Sudah jelas, angka di depan, yang pendek dan sering itu juga di depan. Begitu ketentuannya. Ya, jelas. Sekarang mari kita masukkan ke ranah prakteknya. Contoh-contoh kalimatnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh kalimat yang saya sudah siapkan untuk teman-teman sekalian. Mari kita bahas satu persatu. Numero 1, misalnya mau bilang, saya punya satu sepeda atau sebuah sepeda. Kalau kita mau pakai yang vélo, maka menjadi j'ai un vélo, j'ai un vélo. I have a bicycle, j'ai un vélo. Kalau ingin pakainya yang bisiklet, ya ini numero 2, tinggal diganti si un vélo-nya sama une bicyclette. J'ai une bicyclette. Jadi harus sesuai ya gramernya, itu tidak boleh j'ai un bicyclette, j'ai une vélo, itu salah, ya. Numero 3 mau kita sebut bahwa satu sepeda yang kita miliki ini besar. Oke. Maka j'ai un grand vélo.
j'ai un grand vélo. Itu kalau kita memakai yang vélo. Kalau kita memakai yang bisiklet, maka j'ai une grande bicyclette. Jangan lupa grande pakai E. Numéro 4, sepedanya besar. The bicycle is big. Le vélo est grand. Lihat, loh ini kok di ujung, kok tidak di sebelah velonya? Ya iya, karena ini kan ada kata is-nya. The bicycle is big. Le vélo est grand. Ya, tidak sama. Jadi ini contoh di mana si adjektifnya tidak bersanding dengan si kata bendanya. Tapi deskripsinya ditaruh di belakang. Sepedanya besar. Kan bukan saya punya sebuah sepeda besar, tapi sepedanya besar. Numéro 5. Ini sepedanya kecil dan mau pakai yang bisiklet. Oke. J'ai une petite bicyclette. Saya punya sebuah sepeda kecil. J'ai une petite bicyclette. Kalau kita mau pakai yang vélo, maka j'ai un petit vélo. Sekarang contoh yang seperti ini tadi kita terapkan yang petitnya. La bicyclette est petite. Sepedanya kecil. Oke. Kalau kita pakai yang vélo, maka le vélo est petit. Le vélo est petit. The bicycle is small. Nah, ini dua contoh terakhir untuk teman-teman sekalian pakai angka pengurutan. Contoh yang pakai angka pengurutan. Misalnya, kita mau bilang sepeda pertamanya besar, sepeda pertamanya kecil. Oke. Kalau teman-teman mau pakai yang vélo, ya ini contohnya, le premier vélo est grand. Le premier vélo est grand. Angka ke-1, premier. Boleh ditulis begini, boleh ditulis begini dalam bentuk angkanya. Saya udah bahas itu di video angka pengurutan, itu udah video terdahulu. Ya, le premier vélo est grand. Kalau kita pakai yang feminangnya, maka la première bicyclette est grande. Oke. Yang ini contohnya adalah la première bicyclette est petite. Tuh, sepeda pertamanya kecil. Pakainya yang bisiklet. Kalau pengen pakai yang vélo ya sama, tinggal diganti. Le premier vélo est petit. Strukturnya sama. Seperti itu. Le premier vélo est petit. Oke? Gimana? Jelas? Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kasih like-nya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Opera Obrol Prancis. Juga lonceng notifikasinya dinyalakan supaya teman-teman terus mendapat pemberitahuan tiap kali ada video baru. Tetap semangat, teman-teman harus tetap tekun untuk belajar supaya bisa praktek dengan mantap seperti saya dan orang-orang lain di dunia ini yang bisa berbahasa Prancis dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. A bientôt!